Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suwarnawati SPD sebagai Ketua Tim Pengelola Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah di SMP Negeri 2 Nunukan akan mewawancarai beberapa orang atau beberapa pihak tentang PJAS sekolah di SMP Negeri 2 Nunukan seperti orang tua, pengelola kantin, guru, dan siswa atau peserta didik. Sebagai orang tua, apakah Ibu pernah memberikan edukasi kepada anaknya tentang bagaimana pentingnya memilih makanan jajanan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi di sekolah? Kalau Ibu pernah, bagaimana cara Ibu melakukannya? Ya, saya selaku orang tua selalu mengajarkan anak saya untuk memilih jajanan yang sehat, baik itu di sekolah maupun di lingkungan rumah. Mengapa demikian? Ini untuk kesehatan anak itu sendiri. Nah, saya mengajarkan anak-anak saya memilih jajanan sehat dari informasi gizinya, kemudian sharing mana yang baik untuk tubuh ada ataupun tidak baik buat tubuh. Apalagi sekarang kan Bu, banyak makanan dan minuman yang mengandung beberapa zat pewarna, zat pengawet yang tidak baik buat tubuh. Nah, inilah yang harus kita edukasikan buat anak-anak kita sendiri maupun anak orang lain. Begini Bu, biasanya kan Ibu membeli jajanan di luar untuk dimakan di rumah ya Bu ya. Apakah Ibu pernah melihat atau memperhatikan itu, apakah itu makanan mempunyai BPOM atau masa kadaluarsanya? Bagaimana Bu? Kalau saya pribadi dan saya mengajarkan ke anak-anak, hal yang utama yang saat memilih makanan jajanan di luar atau saya membawa ke minimarket dan sebagainya, saya selalu memperhatikan. Yang pertama adalah kadaluarsa, kemudian saya perhatikan informasi nilai gizinya. Apakah itu baik untuk tubuh atau tidak? Karena yang kita takutkan Bu, ada beberapa zat adiktif yang masuk ke makanan sebagai zat pengawet. Apakah ini sehat bagi tubuh? Oh, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih. Menurut Ibu sebagai guru di sekolah ini, seberapa penting sih keamanan pangan jajanan untuk siswa Ibu? Ya, menurut saya sebagai guru, saya sangat mendukung dan meyakini bahwa prioritas kesehatan itu yang penting di sekolah. Kemudian makanan mereka yang mereka konsumsi juga, terutama jajanan di sekolah, harus memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang kesehatan mereka. Jajanan yang aman, yang bergizi, kemudian akan memberikan energi yang baik dan positif buat anak-anak untuk mendukung pola pikir mereka ke depan. Nah, kesehatan yang baik adalah pondasi, ya. Kesehatan yang baik itu pondasi buat siswa kita untuk ke depan agar mereka juga dalam proses pembelajaran aman, lancar. Coba ketika mereka sakit, apa yang akan terjadi? Nah, justru itu kita boleh membantu siswa kita dengan menjaga kesehatan jajanan mereka ketika mereka di sekolah. Itu yang merupakan tanggung jawab kita bersama, terutama juga sebagai guru. Ya, saya merasa bertanggung jawab di dalam hal ini untuk memastikan bahwa siswa-siswa saya aman, ya, termasuk dari segi makanan mereka. Menjaga keamanan pangan jajanan adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan mereka di kemudian hari. Demikian menurut saya. Oh ya, terima kasih Bu. Tapi biasanya kan Ibu dalam proses pembelajaran, apakah biasanya Ibu menyelipkan atau menyampaikan tentang makanan yang sehat untuk siswa Ibu? Tentu. Dan itu salah satu kesepakatan kelas kami bahwa menjaga kesehatan melalui makanan, minuman. Makanya di kelas saya itu sudah saya tampilkan di situ, salah satunya yaitu wajib
menjaga kesehatan melalui makanan, baik ketika dia di sekolah, di kelas, Iya. dimanapun. Demikian. Ya, karena itu kan maksudnya makanan itu kan sangat berpengaruh ya Bu bagi Betul sekali. konsentrasi anak-anak belajar. Betul ya? sekali. Iya, itu sangat berpengaruh sekali. Apalagi ketika mereka sakit, kasihan. Ya kan? Nah, kita tidak mau itu terjadi dalam kehidupan anak-anak kita. Oh, iya. Demikian Ibu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Informasinya. Ibu sebagai pengelola kantin di sekolah, langkah-langkah apa yang biasa Ibu lakukan untuk memastikan bahwa keamanan pangan jajanan yang Ibu jual itu aman untuk dikonsumsi? Kalau dari kami biasanya lihat dari kelembapan, kan biasanya ada minuman-minuman itu yang sudah beku di dalamnya, Iya, itu iya. kami tidak pakai. Gitu. Jadi kalau kita juga lihat dari kemasannya, kalau kemasannya sudah tidak layak buat kita pakai, kan biasanya ada juga yang dari pabrik itu biasa ada yang bolong-bolong apa kayak gitu kan, itu dari toko tuh Bu. Iya, iya. Nah itu kami tidak pakai. Oh, seperti itu. Gitu, iya. Karena kan kita kan jualan di sekolah kan, Iya. jadi keamanan buat makanan anak-anak sekolah juga penting buat kita kan. Soalnya selain anak sekolah yang minum, yang makan, kita sendiri juga makan minum. betul Jadi itu, kami Bu. juga harus jaga itu. Begitu kalau kami. Oh ya, kalau Ibu biasanya membeli makanan-makanan atau minuman di luar, apakah Ibu selalu memperhatikan itu? Apakah itu makanan yang Ibu beli sudah ber-BPOM dan melihat kapan kadaluarsanya? Kalau itu memang harus Bu, kalau BPOM itu harus, terus kita juga lihat nutrisi buat anak-anak kan. Kalau kita kan BPOM kadaluarsa itu memang Iya. utama kan Bu, karena masa kita mau jual yang tidak kadaluarsa, yang sudah kadaluarsa kan nggak baik juga, soalnya kita juga konsumsi begitu. Jadi kalau untuk BPOM dan tanggal kadaluarsa itu emang penting buat kita gitu. Kalau kita mau beli sesuatu itu yang paling utama yang Iya, kita lihat iya. begitu. Ya, untuk kesehatan anak. Iya. Gitu kalau Karena kami. kalau anak-anak itu sakit kan, ya kita harus tanggung jawab kita semua. Iya, di karena lingkungan sekolah. Iya kan mereka belinya di kita, Iya. gitu kan. Selain kita jaga kesehatan anak-anak, kita juga jaga kesehatan kita kan Bu, karena kita juga minum. Terima kasih Gitu, ya Bu. sama-sama. Apa sih yang penting diperhatikan dalam label makanan jajanan itu? Harus ada label BPOM-nya dan dijual di tempat yang bersih dan rapi. Oh iya, jadi harus membeli makanan yang ada BPOM, ada label masa kadaluarsanya, dan di tempat yang bersih. Nah, pernahkah tidak menemukan suatu makanan atau jajanan di sekolah itu tidak layak untuk dikonsumsi? Belum pernah. Oh, belum pernah. Nah, seandainya mendapatkan makanan di sekolah, tempat kalian belanja itu mendapatkan makanan yang tidak layak konsumsi, apa yang kalian harus lakukan? Saya tidak beli dan saya akan melaporkannya kepada Bapak dan Ibu Guru. Oh, seperti itu. Ya, terima kasih ya, Nak. Oh iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arba'in SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai Kepala Sekolah, saya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman bagi seluruh siswa. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah memastikan keamanan pangan jajanan di lingkungan sekolah. Keamanan pangan jajanan anak sekolah merupakan prioritas utama bagi kami. Kami menyadari pentingnya nutrisi bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih jajanan yang sehat dan bergizi. Dampak positif keamanan pangan jajanan anak sekolah, meningkatkan kesehatan siswa, meningkatkan prestasi belajar, membentuk kebiasaan makan siswa, meningkatkan kualitas hidup, mendukung program pemerintah. Dan langkah-langkah kami yang bisa kami lakukan adalah sosialisasi, pemeriksaan berkala, kerjasama dengan Dinas Kesehatan, membuat aturan jajanan, dan bekerjasama dengan orang tua wali murid. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Hukma SPD sebagai kesiswaan SMP Negeri 2 Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kami sebagai bagian dari keluarga besar kesiswaan, kami sangat peduli dengan kesehatan dan kesejahteraan seluruh siswa. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama kami adalah keamanan pangan, jajanan yang dikonsumsi di lingkungan sekolah khususnya. Kami percaya bahwa makanan yang sehat dan aman adalah kunci untuk mendukung proses belajar mengajar yang optimal. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh siswa, guru, dan orang tua untuk bersama-sama menjaga keamanan pangan jajanan, agar kita semua dapat tumbuh sehat dan cerdas. Poin-poin penting yang bisa kami tekankan dalam pernyataan tersebut adalah, yang pertama, kesehatan siswa adalah prioritas utama. Yang kedua, keamanan pangan jajanan sangat penting untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Kami selalu mengajak seluruh warga sekolah untuk terlibat aktif. Dampak negatif konsumsi jajanan yang tidak sehat. Pentingnya memilih jajanan yang bergizi. Kemudian, cara memilih jajanan yang aman. Kami selalu mengajak siswa untuk menjadi agen perubahan, khususnya di lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Saya Suwarnawati SPD sebagai Ketua Tim Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah SMP Negeri 2 Nunukan sangat menekankan pentingnya menjaga keamanan pangan jajanan anak sekolah karena makanan yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit pada anak-anak. Dengan memastikan jajanan yang dijual di lingkungan sekolah harus bersih, higienis, dan bebas dari bahan berbahaya. Jadi, kita turut berperan dalam melindungi kesehatan generasi muda. Keamanan pangan jajanan anak sekolah bukan hanya tanggung jawab penjual, tetapi juga kita semua. Mari bersama-sama mengawasi, memberikan edukasi, dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman konsumsi makanan. Karena kesehatan anak merupakan investasi masa depan bangsa. Jadi, saya mengajak seluruh warga sekolah untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat dengan memastikan keamanan dan kualitas PJAS. Karena PJAS yang tidak memenuhi standar keamanan dapat berdampak buruk pada kesehatan anak. Oleh karena itu, pengawasan terhadap PJAS itu sangat penting di sekolah kita sebagai zona aman dengan menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan, dan mari kita dukung program-program pemerintah dan meningkatkan kualitas dan keamanan PJAS dengan melibatkan anak-anak dalam memilih PJAS yang sehat agar mereka tumbuh menjadi generasi yang sadar akan pentingnya gizi seimbang. Terima kasih. PJAS